Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niatlah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal irtifa' wal ibadata wal istifadata wal hasa ala bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiqatihi wa sawabihi wa qurbi urama cerdasanana pekunakeun saenyana uduluhur semangatna sabar jeung afi akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekerna guru nu beneralina waktuna ge kudu lila santri teh calon ulama neruskeun tugas abdi mumpung jumeneng guruna aya kasempatan kudu hasil saya nanti balik ya balik A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana bi 'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Syekh Syamur Sahibir Wafat Tajul Arifin wa khususan ila ardi Syekhina Ki Muhammad Zain Abdin Ba'azul Ashab khususan ila ardi Muhaji Syatibi Muhaji Qurtubi Ki Haji Abdullah bin Umayyad wa Gus Bakri bin Tubaw Syarih Sambur Muhaji Muhammad yang Syarih bin Basra Iya wa Syarih wa Syarih Iya wa Syarih Muhaji 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 Wazana Syekh Rabbina Juma Wazir Zambil Bazul Asyar Sunnah Syekh Mursyiduna Syekh Ahmad Sahib Al-Wafat Tajul Arifin sallallahu alaihi wasallam madadana bi madadihim wa adana min barakatihim Allahumma iftah lana bi futuhil arifin Allahumma iftah lana bi futuhil arifin Allahumma iftah lana bi futuhil arifin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika Syai'un lillahi lahumul Fatihah Shiratal mustaqim wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillah, innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sadaacan urang ngawitan simkuring atas nami pribadi oge almarhum mama kula bari tarif almarhum mama kula pangasawa nyedadi nyuwunkeun dihapunten tina sabudaya ninggal patar zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Jurumian apa mana? Halaman 16 babul awamili ad-dakhilati alal mubtada wal khabar. 16. Orang ini sampai pakai bodilan gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili utawi iki iku bab sewiji. Tak kosong majuto. Utawi iki iku bab sewiji ale tetep ing dalem mertelaaken piro-piro amil. Ada khilati kang manjing alal mubtada ing atase mubtada wal khabari lan khabar. Wahia utawi awamil iku kana lafal kana cek orang India mah kana tema menuakani minum kana wa akhwatuha lan piro-piro ande-ande nekana kang kaya piro-piro dulur. Dan piro-piro ande-ande nekana kang kaya piro-piro dulur. Wa inna lanafatina wa akhwatuha lan piro-piro ande-ande ne inna kang kaya piro-piro dulur. Wa dhonna lan lafadhonna wa akhwatuha lan piro-piro ande-ande ne dhonna kang kaya piro-piro dulur. Mangka anapun utawi kana wa akhwatuha lan piro-piro ande-ande ne kana kang kaya piro-piro dulur iku fa inna mangka sadune ye kana wa akhwatuha iku tarfa'u ngaropakeun kana wa akhwatuha al isma ing isime wa tansibulan nganasawakeun ikana wa akhwatuha al khobaro ing khobare. Wa hiya utawi kana wa akhwatuha iku kana lafal kana wa amsalan lafal amsa wa asbah urang hartosane kana manane wis ono wa amsalan dadi sore-sore wa asbah lan dadi waktu subuh isuk-isuk wadalan dari waktu duha di urang mah isuk kene wadolalan maknane peteng piraku disebut isuk kene jadi ketukang walot eta teh mazhabna teh mazhab Bahsurip bangun lagi tidur lagi begitu cek kapten wa batalan waktu nginep penting deui wa soro lan dadi walaisa lan ora nono wa mazala lan lapan mazala maknane ora gingsir-gingsir wa ma infaka lan ma infaka maknane ora putus-putus wa ma fatiha lan lapan ma fatiha maknane ora porot wa ma bariha lan maknane ma bariha maknane ora lubaran wa ma dama lan lapan madama maknane ing dalam salawase wa malan lafad
tasorofa kang narima ka tasrif ieu si ma mina saking ieu kabeh nahu utawi surah mongkono iku saumpamane kana yakunu kun lafal kana yakunu kun asbaha yusbihu asbih lan lafal asbaha yusbihu asbih taqulu ngucapaken sira kana zaidun qaiman manane kana wus ana sapa zaidun ki zaid iku qaiman lagi ngadeg kaita kok nganggo lafal zaidun teh jalaran zaid teh adalah nami kecilna Imam Syibawi jadi Imam Syibawi teh keur ari teh namina teh naon Zaid mantap Zaid teh sobatna teh jeung Om Amar saya sobatna teh jeung Khalid eta we rijen sana ain nyurakan eta si Zaid ripuhna na ilmu nahwu geus ditahnang tuh geus diteungeul geus diukin itu walaisa amrun doh syakhisun walaisa lan ora nono sopo amrun ki amar mun ngawau macana amr lamun teu ngawau macana Umar nah Abu Bakar oge teu beda Utsman oge teu beda Ali oge teu beda Ari Umar mun dibedakeun apan Umar mah nu marentahkeun Abul Aswad Ad-Dauli kanggo ngadamel ilmu nahwi jadi Amirul Mukminin harita Sayyidina Umar untuk menghormati beliau sehingga berbeda dari Umar yang lain triwawan gitu banding kupang Umar gitu jadi lamun orang ngaranna Umar wawan entong tadi wawan jadi kali triwawan jadi Sayyidina gitu Sayyidina depan air dikerenjing begini kan gitu syakhisun iku syakhisun kang ngajungkeun wama lan contoh asbaha kang nyarupani emma zalika ing mongkono mazkur saking kabeh sahal Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili at-tahilati ala mubtada'i wal khabar. Babul awamili utawi iki kubab sawiji halat tetap ing dalam mertelakan pirang-pirang amil. Ada khilati kang manjing ya awamil ala mubtada'i ngatasi mubtada wal khabar lan khabar. Wahya lan utawi iya awamil iku kana lapad kana wa akhwatuha lan pirang-pirang ande-andene kana wa inna lan lapad inna wa akhwatuha lan pirang-pirang ande-andene inna wa dona lan lapad dona wa akhwatuha lan pirang-pirang ande-andene dona. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma kana maka anna pemutawi kana wa akhwatuha lan pira-pira ande-andene kana kang kaya pira-pira nur iku fa innaha maka satuna ieu kana wa akhwatuha iku tarfa'u ngaropakeun ieu kana wa akhwatuha al isma isim watan sibu lan panganas lan nganasobakeun ieu kana wa akhwatuha al khabaro ing khobar terus bisa ya satu itu di ono itu tuh nah bang alhamdulillah maaf bang ada perlu enggak ikut ngaji aduh maaf kakak baca terus kan wahia dia lan utawi itu kana
Gigsir. Sadi terus gue belikan itu. Ayo. Sadi. Lanjut. Lanjut, tot. Ya tuh. Lanjutlah. Ayo sebentar. Nahu utawi saumpamane rapat Utawi surahe mungkono iku saumpamane lapat kana wa yakunu lan yakunu wa kun lan kun wa asbaha lan lapat asbaha wa yasbihu lan yusbihu wa yusbihu lan lapat yusbihu wa asbah lan lapat asbihu wa asbih lan lapat asbihu wa taqulu teruskan saja. Ya Sadi. Kani ya. Oh, terus Jawa. Padahal cicing di Pulau Jawa. Ayo Sadi. Rip ya. Teruskan Rip. Bismillahirrahmanirrahim. Takulu ngucapaken sira kana wis ana sapa jairun dijahit iku kok iman lan ngadeg walaisa amrun sahison lan lapan laisa amrun sahison manane laisa ana sapa amrun diamar iku sahison kang nangkerem wama lan contoh asbaha kang rupan ini ya dalika ing kono matur saking kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ali ada kitabnya tak? Oh. Itu mah tabarukan namanya. Nanti kalau pas dipoto malaikat, ternyata lagi bukan kitab. Kitab belah mana ya kira-kira tinggal di pohon. Padahal ada 2 bulan. Apalagi Statusnya itu suka nompo. Marip manami. Iya panahanan didinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eta sabubna berapa beli jadi? Pairnya enak tadi sapinya. Heeh. Ya, sapinya. Ilmu nahwinya dulu. Jadi jangan dulu kita menggali sesuatu tanpa dulu membuka luarnya, namanya memperkosa. Jadi bedanya memperkosa dan tidak itu, kalau memperkosa itu tidak dibuka dulu, langsung digali dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli. Ini bab ajengan musannif radhiyallahu anhu menjelaskan tentang maf'ul. Tentang maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Fi'il itu pekerjaannya, fa'il itu yang melakukannya. Kalau dalam bahasa modernnya maf'ul itu objek. Tempat wisata eta mun objek wisata. Objek jadi tempat kenanya pekerjaan. Alladzi lam yusamma, tapi yang tidak disebutkan fa'ilu, fa'ilnya. Kadang-kadang kita berbicara ada maf'ul tapi fa'ilnya tidak diketahui. Contoh, kamu kenapa digebukin? Sama siapa? Sama si Jaib. Oh, pekerjaannya mukul. Yang memukulnya Zaid. Saya yang dipukuli. Itu berarti fa'ilnya diketahui.
Sekarang bagaimana kalau kamu kenapa? Nggak tahu, saya ada yang gebukin. Siapa? Nggak tahu. Saya lagi tidur, tahu-tahu udah bengep banget. Nah itu berarti ada pekerjaan, ada yang dikenai pekerjaan tanpa diketahui siapa yang mengerjakannya. Itu disebutnya maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. Adapun dalam kitab lain diberi namanya sebagai naibul fa'il. Naibul, karena susunannya doroba Zaidun Bakron. Doroba telah memukul Zaidun ki Zaid Bakron pada ki Bakar. Lalu tiba-tiba Zaidnya pergi tanpa diketahui sebabnya. Jadi doroba titik-titik Bakron. Doroba titik-titik, karena Zaidnya tidak diketahui Pak. Doroba titik-titik Bakron. Fi'il itu tidak akan hidup tanpa ada fa'il. Maka fi'il akan narik siapa saja yang ada setelahnya untuk jadi fa'il. Itu ya lo, jadi lamun fa'il eueuh teh angan saha we fa'ileun mah. Entong ieu mah eueuh teh kahulang we gitu tika ayeuna. Meratapi yang hilang. Cari pengganti. Gitu. Da moal sarua moal. Oh, sarua di dunia mah. Nah, setelah itu maka maf'ul yang Bakron itu mau tidak mau harus bergeser ke tempat Zaid dan harus dirubah oleh doroba yang asalnya nasab itu jadi rofa. Jadi si maf'ul itu harus mengganti posisi menjadi posisi fa'il. Maka mau tidak mau fartafa'al tisoba, maka rofa lah yang asalnya nasab. Itu ini nanti dalam tasawuf akan jelas sekali nanti penjelasan. Tetapi karena dia juga bukan fa'il dari asalnya dan dia asalnya nasab Zaidun Bakron, sekarang dirubah jadi Bakrun. Kata bakar batu turun kesik naik. Nah itu apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu saya, karena itu istilah. Batu turun kesik naik, akang purun naik naik. Harus ada balancing. Masa saya saja yang harus berubah? Fi'il juga harus berubah. Maka fi'il ini dirubah untuk menyatakan bahwa yang setelahnya itu bukan fa'il tapi naibul fa'il. Bukan fa'il tapi bukan istrinya tapi pengganti untuk istrinya. Nah, maka harus ada perubahan. Yang asalnya mabniun alal ma'lum jadi mabniun alal majhul. Ada fi'il madhi dumma awaluhu wa qusira fa qabla akhirih. Yang tadinya doroba Zaidun Bakron, karena Zaidnya hilang, Bakron pindah ke posisi Zaidun, yang asalnya Ron jadi Run. Cek kata Bakron, saya sudah berubah, maka A juga harus berubah. Akhirnya terjadi juga perubahan. Nah, jadi duriba Bakrun, jadi seimbang. Gitu, ndak ada tong sok segenap namanya ketemu orang teh sok ngarobah. Wa huwa yang disebut dengan maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu adalah al-ismu. Dia harus kalimat isim. Al-marfu'u posisinya juga dirofakan. Jadi yang masih dirofakan, yang dirofakan. Tapi alladzi lam yuzkar yang tidak disebut ma'ahu beserta dirinya fa'iluhu fa'ilnya. Jadi isim yang dirofakan yang ada setelah fi'il yang tidak disebut apanya?
Baik, itu perubahan dari maf'ul menjadi fa'il. Sekarang fi'il kalau merubah dari fa'il menjadi pengganti fa'il, itu harus ada perubahan juga. Tadi kan harus ada perubahan juga. Bagaimana perubahannya? Fa'in kanal fi'lu, kalau fi'ilnya itu madian, fi'il maka dumma awaluhu, harus didomakan harap pertamanya, wa kusiro ma qabla akhirihi, dan dikasrohkan harap sebelum akhirnya. Didomakeun mimitina, dikasrohkeun memeh tungtung, didomakeun mimitina, dikasrohkeun memeh tungtung. Wa in kana, kumaha lamun bagaimana kalau keadaan fiilnya mudhari'an, fiil mudhari' doma awaluhu, maka harus didomakan pertamanya. Wa futiha ma qabla akhirihi, dan difathahkan harap sebelum akhirnya. Didomakeun mimitina, dipatahkeun memeh tungtung, didomakeun mimitina, dipatahkeun memeh tungtung, gitu. Itu tandanya bahwa bukan fa'il yang asli tapi naibul fa'il. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli, bab ini menjelaskan masih tentang reng-rengan isim yang wajib dirofakan. Isim adalah satu perkara, wajib dirofakan, wajib dimuliakan. Jadi tidak ada itu orang yang mulia, yang ada dimuliakan. Rofa itu hukum, tapi pada buktinya al-marfu. Tidak ada itu orang yang mulia, yang ada dimuliakan. Jadi ada 7 rombongan orang yang mulia. Sama dengan di dalam hadis Rasul juga 7. Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi, ismul marfu ya 7 gitu. Orang yang harus dimuliakan itu yang pertama kemarin fa'il, orang yang melakukan pekerjaan. Jadi siapapun yang melakukan pekerjaan itu akan mulia. Maka di dalam tarekat kita bukan harus pintar ngomong, menjelaskan tarekat jelas, bukan, tidak mulia itu. Calo itu mah, sekelas yang ini calo ini mah. Bandung, batur ke Bandung aja dong, gitu, diem aja di situ, itu tidak mulia. Makanya jangan terlalu memuliakan orang seperti saya, karena memang tidak mulia dengan orang. Karena yang pertama yang harus dimuliakan adalah fa'il, orang yang melakukan. Amalkan sebaik-baiknya guna mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amalkan kalawannya kerengah honta kahadian kebahagiaan dunia akhirat, keringkahan kagorengan dunia dohir batin dunia akhirat, dohir batin dunia akhirat. Jadi tidak perlu banyak ngomong sebenarnya. Kalau ingin mulia dalam tarekat itu tidak perlu banyak ngomong, banyak sosmed, diiklankan di sosmed, namanya ditulis panjang, dikasih gelar-gelaran, nggak perlu. Nggak perlu pakai baju yang aneh-aneh seperti gaya yang aneh-aneh, nggak perlu. Ini jangan fokus ke sana dulu, bercerminlah pada diri kita. Sobatul lain. Ini saya dengan Ahmad mah beda, udah eta mah yang beda sorangan. Matu gitu. Jimat. Ya.
Justru kurangilah bicaranya. Kurangilah bicara. Kalaupun berbicara, harusnya yang memberi penjelasan kepada orang lain, tapi harus lebih besar memberi cahaya untuk orang lain. Karena kalau dengan bicara belum tentu memberi cahaya, tapi kalau dengan melakukan pasti akan memberi cahaya. Ada orang tukang genset atau apa genset madesal. Terus saya ngomong iya genset hebat hurung jangan hurung kan goblok ini poin. Tapi datang kucuk punten pada orang genset gojek itu kurang berani turun gitu, kurang kan itu banyak jadi fa'il itu sudah. Sekarang saya tidak bisa melakukan sebaik-baiknya di dalam ilmu tentang dikurangkan ya kajian ini di dalam ilmu apa itu namanya tasawuf. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu artinya adalah fa'il. Lakukan sebenar-benarnya haqqa tuqatih. Maka saat baginda Rasul menyampaikan ayat tersebut, menangislah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus juga siapa itu Tolha, Sayyidina Tolha, Sayyidina Abdullah, semua menangis. Nah, untungnya eta Al-Quran diturunkan di Arab, jadi ngerti, jadi ceri. Coba diturunkan di Jampang Kulon, dapat ngong. Haqqa tuqatih. Kenapa? Karena mereka berpikir siapa yang bisa haqqa tuqatih selain Rasulullah. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang lain tidak bisa. Maka kalaupun kita tidak bisa melaksanakan haqqa tuqatih, kita tidak bisa melaksanakan melakukan yang sebenar-benarnya, mengamalkan yang sebenar-benarnya, minimal naibul fa'il. Naibul fa'il, mengikuti ropanya fa'il gitu. Tidak bisa jadi fa'il mah tetap bisa. Maksudnya bagaimana coba? Maksudnya kurang belak-belakan itulah ngerti supaya tidak terlalu gampang. Nggak bisa bapak-bapak ini menjadi mursyid memuat lah. Yang jadi rasul mau bisa mual. Sudah ditentukan sudah. Enggak sih tidak naon tak amat. Naon Allah tuh itu licin. Kenapa yang jadi mursyid? Bahkan ada, saya nggak perlu menyebutkan namanya kode etik. Age baheula teh jangda ka surya raya. Ayeuna mah entah kunaon kita bangsa henteu jadi mursyid. Leuk-leuk teh jadi mursyid. Saya dulu ke Surya Raya. Tapi saya pindah sekarang. Kenapa enggak jadi mursyid? Susah jadi mursyid. Jadi kalaupun kita tidak bisa menjadi fa'il karena fa'il itu ditentukan, ikutilah ropanya fa'il. Fa'il itu ropanya dengan apa? Oh, ropana teh kudoma. Itu tuh kan ropa. Ikuti kemuliaannya. Karena dengan kita mengikuti ropanya,
Allah juga akan memindahkan makom kita di tempat beliau. Tapi tetap tuh jadi fa'il. Nama nanti naibul rahasia. Oh jadi lamun pindah di nama makom beladinya mah berarti jadi mursyid lain. Naib betul. Bukan. Lalu apakah dengan, mohon maaf, menjadi wakil dari mursyid itu menjadi mursyid? Tidak. Tetap ini sebutnya naibul. Memang kenapa? Karena nanti pekerjaannya juga akan berbeda. Masa ruah itu mah maklum, ini mah maju. Kalau itu mursyid itu maklum, ibadahnya jelas, puasanya jelas, ngajinya jelas, kepedihannya jelas. Kalau kita nggak jelas, tapi tahu-tahu sampai. Karena pada dasarnya mursyid lah atau fa'il lah yang memindahkan maf'ul menjadi naibul. Sedikit saja terbesit di naibul fa'il, di maf'ul teh, aduh, aing jadi fa'il. Mungkin dia bisa merasa seperti itu, tetapi orang lain juga menertawakan pantingan di fi'ilnya kayak maju. Berarti mana lain fa'il tapi naibul fa'il. Seperti lain di kita saja sekarang. Saat ada seseorang mengaku merasa ya menurut dia mau benar, tapi kan menurut orang lain diguyonkan. Karena apa? Karena tidak akan sama fi'ilnya. Itulah naibul fa'il. Upayakan kita bisa mengikuti mursyid. Ikut dari apanya itu sok mursyid ke mursyid. Ayo. Pangarsa saya mursyid itu ibadahnya hebat. Tuturkeun atuh ibadah. Wah, kagurangan wae. Tahajud lagi dihijikeun jeung duha, diselangan ku subuh. Atuh orang ikuti ilmunya. Emang mursyid kita berilmu atau wage bisa nyemir tahu sudur. Lamun ilmu na teu luhur. Oh, yang lain juga ada yang bisa membuat kitabnya. Ya, tapi yang mentasehnya kuat banyak. Yang mentasehnya banyak gimana? Ya banding kalau bakal kuranganana. Tim edit nanti kuat loba. Karena bikin kitab itu seperti foto selfie. Dari 100 foto cuma 2 yang diambil, yang lain banyak dihapus ya. Ini kan gitu lah, berapa foto selfie itu? Coba halus asup ke nomor yang kecil. Baik, lanjutkan. Jadi ikuti. Wah, tidak bisa mengikuti ibadahnya, tidak bisa mengikuti ilmunya, apa sodakohnya atau dermawannya, ikuti. Wah, tidak bisa juga mengikuti itunya. Yang penting kamu setia mengikuti di belakang. Dengan begitu juga kamu akan terbawa rofa dan terbawa mulia. Gitu. Jadi tong sok minakeun makom ku sorangan. Tuturkeun eropana. Engke makom nama dipinahkeun. Gitu. Aya deui jelema nu hayang pinah. Makomna Eropa itu tungtung nanti jadi hal atau tamyiz. Hal itu menyesuaikan keadaan. Tamyiz itu justru kan ngabedakan antara nu bener jeung teu bener itu. Wahwa yang disebut dengan naibul fa'il itu siapa sih? Al-ismu isim, yaitu orang yang memiliki keinginan, yang memiliki prinsip dari pribadinya tanpa ada paksaan dari manapun untuk melakukan. Bijil tina pribadi namanan
almarhum. Karena dia itu sangat menginginkan sampai kepada Allah, sehingga Allah takdirkan dia bertemu dengan guru mursyid, sehingga dia diropakan oleh Allah. Jadi ingat, Rabbul murid birabbil mursyid. Ropaknya murid itu atau mulianya murid itu karena mulianya mursyid. Mantap kudu neangan mursyid nu kamil bener teh gitu. Abdi mah asal mursyid teh atau tong hayang jadi mulia. Kalau Bapak mau naik bisnya yang ekonomi, ya jangan ingin dimuliakan mah. Lamun hayang dimuliakeun mah ti mimiti naik busna nu AC, nu patas, nu pangalus, nu eksekutif. Kakara turunna oge di kelas eksekutif. Aya naik bus ekonomi, aya turun di terminal eksekutif talieur. Makanya cari mursyid yang kamil. Karena apa? Karena almarfunya kan berbeda. Jadi ingat pokoknya, Rob, tidak ada itu yang ropa dalam kalimat, semuanya juga marfu. Dan Syekh Mursyid juga tidak mengakui bahwa dia itu ropa oleh sendirinya. Dia juga mengatakan marfu, saya diropakan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Malak Jibril, kecuali Allah lah yang rafi. Selain dari itu maka bagaimana marfu? Marfu itu dirofakan. Robun itu adalah tadyirun maksusun, satu perubahan yang ditentukan. Alamatuhu ad-dhammatu, tandanya adalah bergabung dengan Allah. Wa manaba anha, atau orang yang menjadi pelanjutnya silsilahnya. Allah kepada Rasul, Rasul kepada sahabat. Jadi kudu aya perubahan anu khusus. Abdi mah teh hayang robah Kang, tapi hayang ropa atuh moal ge luar biasa. Teu kaluar tina kebiasaan. Jadi kalau ingin luar harus keluar dari kebiasaan. Al-ismu al-marfu'u diropakan. Alladzi lam yuzkar ma'hu fa'iluhu, tapi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Akan terjadi di murid itu sebuah perubahan yang hebat tanpa harus disebutkan dulu fa'ilnya. Kudu rada vulgar dewa. Murid juga bisa mendapatkan karomah atau gitu. Jadi seorang murid juga bisa punya karomah. Padahal karomah mursyid eta mah. Lam yuzkar lahu fa'iluhu. Padahal mursyid adu gagadawa ngan siga urang we. Tetong dikur di aku teh gitu. Di aku we silakan. Anaknya sehebat kieu. Hebat di mana? Guru yang hebat. Sudah saat kita mengaku hebat, guru melepaskan kemuliaannya. Sok sorangannya tuh. Ya udah sendiri aja. Tapi saat kita merasa fakir, kita merasa hina, justru kemuliaan guru lah yang akan ternampak. Sebenarnya dia yang hadir juga sudah merasakan. Nis kapepet PPT, ngopan udah gilain. Nis ribu susah kakarak. Abang tulungan. Ayah solusi atau jalan keluarnya. Jurus pamungkas itu gitu. Tawakuf ka guru. Ada nanti jalan keluarnya. Kade. Saat ada jalan keluar tahu dia aku kesorangan. Ari tadi ngentat tuh. Gitu. Jadi tidak disebutkan fa'il. Tidak dijelaskan siapa yang melakukannya. Bahkan lebih dalamnya lagi seperti ini. Murid itu dengan diam saja sampai ambil talqin ngaji daun nepi. Tadi kita bagi mal dikirin. Kita menyatakan diri untuk keluar. Makanya apa ya? Sok yang dipakai terjadi ini udah mau ganti. Takut dipakai nggak benar, takut malpraktek gitu.
Makanya di Suryalaya itu ketika kita dikir selalu wakil talqin menyampaikan, tapi upami menuju sibuk, kalau lagi sibuk 3 saja, nanti dikodok pada waktu yang lain. Waktu yang lain nanti sibuk, berapa lagi? 3 lagi. Di dalam, mohon maaf, mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan saya salah. Di dalam tarekat lain saat amaliyah thariqah tidak kita lakukan, maka kita sebenarnya sedang maktu usil matrudun anit thariq, keluar dari tarekatnya. Tapi di Suryalaya apa tidak? Kami ngambil kias dari apa? Ada orang bertanya ke Ajengan Jejen, ke Pangersawa, wah, saya itu dulu tahun 90 pernah ditalkin sama Pangersawa. Wah, marah waktu, jangan nyebut pernah, itu sudah gitu. Oh, sama saja, beda, kesannya beda. Kalau sudah merasa bangga, kalau pernah merasa hina. Sudah ya, sekarang harus talkin lagi atau tidak? Bertanya ke Ajengan Jejen, ke Pangersawa, apa saya harus talkin lagi atau Tidak. Ini wah balik nanya, pernah apa sudah? Oh, kata Wah tadi sudah. Ya sudah mah sudah, ngapain ditalkin lagi? Pernah, ingat kene itu talkin deh. Dalam arti talqin yang dulu kita lakukan itu tidak akan hilang sampai kita meninggal. Sampai kita berpindah mursyid. Ada orang ya datang ke Wah. Ini sebenarnya yang hafal ceritanya ini Wah ini kawa imam. Karena saya cuman kebagian cerita buntutnya. Jadi ceritanya 2 orang tersebut berpikir begini, katanya yang diangkat jadi wakil talqin di sebelah sana dikasih uang 50 juta. Jadi sebelah sana kalau diangkat wakil talqin dibayar berapa? Ini saya lagi mau bangun rumah, butuh duit, kata temennya. Ya saya juga lagi ngebenerin mobil, butuh duit. Ya udah kita ke sana tuh yuk. Terus ya apa-apa kita pura-pura aja. Diangkat wakil talqin, nanti dapat uangnya. Nah nanti saya 40 juta, kamu 10 juta. Kamu awal di depan lumayan mobil ungkus sudah. Banyak gak usah lah gitu. Ongkos tanggungan kemana ya, kemarin bodang 40 juta. Jadi ongkos jalan kemarin berangkat lah tuh. Dengan niatan bukan untuk berpindah mursyid, niatnya untuk nyari duit. Lalu datang, betul ternyata yang minta jatah 40 juta itu diangkat sebagai wakil. Karena beliau adalah turunan dan tokoh. Tapi ternyata amplopnya tipis. Ya, punya 50 juta kusekian. Ternyata dibuka itu 500.000. Goblok 500.000. Untung orang mati niatnya anya. Hei, kamu pulang aja ke Sukabumi. Lalu menceritakan itu kepada saya sambil ketawa-ketawa orang. Aduh, saya ditipu baik guys. Lalu ya udahlah, saya nggak tahu lah, saya tanya aja sama bapak, saya malah nggak paham. Pas dia sedang menceritakan depan Pangersawa sambil ketawa-ketawa, Wah nangis. Nangis. Nah, Pak, jadi kalah cerik. Wah, kenapa kok nangis? Sebentar. Wah ngambil buku Mankobah.
Lalu diambillah mangkoba wasiat, mangkoba 51. Jeung kudu inget maneh satemen-temenna torekat jeung fakir lain perkara heureuy. Maka ulah dibarenganku heureuy. Ingat, kamu harus ingat bahwa tarekat dan fakir dua perkara yang sebenarnya tidak boleh dibarengi dengan main-main. Kalian sudah main-main, maka kalian sudah terputus dari Syekh Ahmad Sohibil Wafatajul Alim. Yang kalian lakukan selama berpuluh-puluh tahun, puluhan tahun, lebih senior dari gua, itu hilang. Kalau mau silahkan talqin lagi dan mulai lagi. Siapa perlu coba dia? Atau lamun kita orang simpulkan mereka nya kemai kedul oge asal setia ulah deui. Jadi nggak apa-apa, males yang pusing setia enggak juga. Jadi kita upayakanlah untuk bersemangat dalam amalia. Tetapi kalaupun tidak bisa apa yang kita perlihatkan, untuk rofaknya kita itu setialah kepada guru agung. Setialah. Seperti saya ini, yang bodoh ini, yang hina ini, apa yang mau saya sodorkan kepada guru mursyid nanti di akhirat? Akhirnya alhamdulillah ketemulah dengan angkatan laut. Mereka memiliki bahasa asujaran. Asujaran. Asu itu apa Bali? Kiri, kiri podo ae. Puyeng ini kan bedengar tas. Anjing. Anjing. Jaran itu kuda. Oh. Jadi kita harus setia seperti anjing dan tangguh seperti kuda. Itu setia nih. Tadi para bana we aja dah gitu. Ini mah kurang para seletik pindah. Salehku anjing. Itu almarfu. Jadi semua yang kita lakukan ini alladzi lam yudkar qablahu ma'ahu fi'luhu. Kadang-kadang kita merasa bahwa zikir kita itu sampai, Bapak, zikir kita itu terlalu hina untuk sampai. Maka zikir guru mursyidlah yang sampai. Makanya saya selalu mengatakan, kalau zikir cuma 3 itu masih zikirnya mursyid. Zikir mursyidnya tilu lain tilu kan. Kan yang ditalkinkan berapa kali? 3 kali. Jadi kalau kita zikir habis sholat baca berapa kali? 3 kali. Itu masih pakai zikir mursyid. Namun zikir sekarang apa masih? Nah, kalau zikir kita tuh yang dari satunya itu. Kan dari 1 sampai 3 mah tadi hitung. Biar aku main oh ilah cetrek gitu. Tau kata mah. Itu mah baru memakai zikir yang dari guru. Nah, baru kita berzikir. Nah, zikir kita yang banyak itu belum tentu sampai. Seperti itulah juga yang disampaikan cerita di Syekhona Khalil. Nah ini Mbak Ali ini orang Madura ini, asli darah Madura. Katanya kalau di Madura, kalau orang meninggal motong ayam zikirnya 33. Kalau motong kambing zikirnya 100. Lamun 7 nate atau 40 nate. Kalau motongnya sapi zikirnya 1000. Ada orang kaya meninggal, motong sapinya 100. Berarti zikirnya berapa? 100.000. Lalu beliau mengundanglah Syekhona Khalil radhiyallahu anhu untuk datang karena orang kaya. Lah Syekhona Khalil zikirnya 3. Amin. Itu yang udah mengkolnya amok dah. Kan aturannya begitu. Ini kalau 3 ayam aja nggak sampai. Kan tadi ayam seberapa? 30 kilo. Dong mak? 100. Sapi. Ini berapa sapinya? 100. Dikitnya cuma
3 harusnya 100.000. ngamuk akhirnya. Ya kalau masyarakat senang 3 makan. Iya hubungan itu keluarganya marah. Lalu karena marahnya datang ke saya berapa, rugi kami sih. Oh, kok rugi? Ya sudah, cari kayu yang panjang yang besar, naikkan di atas batu. Lalu kalian semua yang hadir ini duduk di kayu sebelah sana semua. Lalu diambillah daun yang kering, ditulislah oleh beliau la ilaha illallah, disimpan di ujung sebelah sini, terbang itu orang di sana semua. Itu baru 1, apalagi 3 sampai akhirat. Jadi zikirnya mursyid itu kalau dipakai oleh kita sakti. Arek tilu ya tuh orang mana mau ngaya kaboga gitu. Nah, maka sehebat apapun amalia kita, justru yang akan dilihat oleh Allah adalah amalia mursyid. Contoh lagi, naibul fa'il ini fungsinya naibul fa'il gunanya. Saya punya teman itu di Bandung itu anak santri bikin sendal. Kulitnya kualitasnya yang bagus dari kulit sapi. Karetnya kualitasnya yang bagus. Lemnya juga pakai lem Korea kata dia. Kuat. Benang gujirnya juga benang bahan gujir yang ada serat bajanya. Sehingga kalau diperkirakan kalau sendal itu tidak hilang dipakai lebih dari 20 tahun itu kuat. Modal membuat satunya itu 150.000. Lalu dia ingin menjual 200.000 waktu itu. Terlaku. Nggak laku sama sekali. Malah orang nawar 100.000 ya tuh. Pak modalnya wae 150.000. Wah bohong. Akhirnya rugi dan rugi. Akhirnya saya pertemukan orang itu dengan teman kami yang sudah bergabung di satu perusahaan besar. Kita sebut saja namanya Buceri, atau yang benar menyebutnya Bacri. Tapi pada hese Buceri lah. Apa ayatnya Buceri, Buceri. Buceri. Dipertemukanlah. Oke, Bapak habis berapa? 150. Bapak mau jual berapa? 200. Enggak, terlalu berapa? 250.000 saya bayar. Satu sendal. Mahal. Akhirnya dijual ke dia. Ternyata oleh Buceri itu nggak dipikir apa, cuma dicap. Ada mereknya. Buceri. Lalu dibawa ke toko Buceri. Harganya 700.000. Nggak ada yang nawar satupun. Suka datang kamu cerita tawar, iya 100.000. Nggak ada. Memang kualitas sendal harus diupayakan. Tapi standar label juga itu yang menjadi kepercayaan orang lain. Kita sebagai murid-murid ini, termasuk saya, nyebut murid, nyebut kita tasyang, nyebut murid ke batu, jadi kita, aku, kamu dan dia adalah. Makanya dia cuma sendiri. Kita sebagai murid-murid ini, katukangan murah banget kalau kayak ibu-ibu kan. Kita sebagai murid-murid ini jangan cuma ya udahlah cukup dapat talqin pasti bagus, tidak juga. Kita harus berkualitas juga. Tingkatkan keilmuan kita, tingkatkan amalia kita, tingkatkan gerakan dakwah kita. Tetapi itu semua masih lebih akan dipercayai saat sudah ditalqin oleh guru mursyid. Gitu, karena ibu fa'inkanal fi'lu madian. Bagaimana kalau pekerjaannya yang sudah lewat? Kan hidup itu cuman kemarin, sekarang dan besok. Kemarin, sekarang dan besok.
hari kemarin kita ambil hikmahnya supaya sekarang lebih baik. Dan sekarang mari kita rencanakan supaya besok lebih baik. Kemarin lusa bagaimana? Taubatilah. Kenapa kamu kemarin tidak berpikir? Mangkukna kumaha? Nah, itu kemarin pakai temikir. Nah, tobat. Besok lusa bagaimana? Tenang. Kalau kita sampai besok baru kita pikirkan yang lusa. Jadi kadang kita itu yang jadi masalah itu ribut mikirin lusa padahal umur belum ketemu tentu besok. Sok ribut mikirin santai wes santai. Waduh cicilan kumamun isukan kakara kayak nasahe. Itu apa ini mah antangnya tuh. Ya benar sih. Pantas gorimin. Komunitas gorimin gue. KM. Aduh. Baik. Sekarang kalau yang sudah lewat, pekerjaan yang sudah lampau, bagaimana supaya kita bisa naibul fa'il? Dumma awaluhu. Dumma awaluhu itu saat awal ingin melakukan, robitohkan dengan mursyid. Jadi setiap kita ingin melakukan pekerjaan, awalnya itu sambungkan kita dengan mursyid. Wa kusiro ma qabla akhiri. Nanti sebelum akhir akuilah kesalahan dan kekurangan juga kejelekan kita. Maka insya Allah akan jadi naibul fa'il. Jadi Duma awal. Pertama melakukannya kita sambungkan kepada siapa? Saya mursyid, robitoh kan. Lalu pas akhir jangan diaku. Akuilah bahwa saya jelek. Jangan guru malu kepada saya. Saya ngomongnya kurang bagus, bahkan saya menyesatkan. Maka selesai ceramah atau selesai ngomong atau selesai ngajak kepada orang lain, sampaikanlah, mohon maaf kalau omongannya kurang bagus. Itu kalau yang selalu madi. Sekarang kalau yang mudhari, Dumma awalu, awalnya kita robitohkan. Wa futiha ma qabla akhiri, bahagiakanlah sebelum akhir. Terbukalah, terimalah semua masukan dari orang lain. Jadi rek nu geus, rek nu eukeun, mau yang sudah, mau yang sedang dilakukan, tetap awalnya itu harus satu frekuensi dengan guru. Jadi saya mohon kepada ikhwan akhwat ini, dulur-dulur, kalau mau melakukan apapun, mau makan, mau minum, untuk mau majikan mau apapun, ajaklah guru kita. Awasulah ke guru kita. Rasakanlah bahwa guru kita ada saat mau melakukan. Sehingga kita tadi jadi naibul fa'il, jadi ropanya itu bukan oleh kita. Nah, Dumma awal. Tetapi yang berbeda itu sebelum akhir. Kalau pekerjaan yang lalu ulah dibanggakan. Kamari akan kamu misalnya hebatnya, sekali akan datang kan langsung kan kamu kan matahari terbit lagi, benar kan? Kayak ngecelakain gitu. Jangan. Tapi kusiro ma qabla. Tapi yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan, mari kita terbuka kepada orang lain. Apabila ada masukan, barangkali ada masukan, ada saran, ada nasihat, itu sebelum barulah kita bisa menjadi naibul fa'il. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim.